pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini dan kita menghitung di atas kertas bahwa sepertinya minimal di Pilpres 2029 setidaknya secara formal itu akan ada sekitar 8 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu dari mana kalkulasinya? Tentu itu didasarkan atas 8 partai politik yang lolos ke parlemen 2024. Jadi 8 partai ini kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu otomatis punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa mereka? Ya tentu kalau kita hitung satu persatu ya pastinya yang hampir bisa dipastikan maju itu adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan saat ini adalah Presiden definitif. Lalu siapa lagi? Ada PDIP. Tentu PDIP punya intensi untuk memajukan jagoan mereka maju di Pilpres. Sudah menjadi tradisi di PDIP sejak 2004 sampai 2024. PDIP itu sangat terbiasa mengusung kader mereka untuk bertanding. Ya, yang paling dekat saat ini dengan PDIP yang selalu disebut namanya adalah Puan Maharani atau mungkin nama-nama lain yang nantinya akan disepakati. Lalu Golkar, per hari ini kalau kita melihat Golkar ya tentu ketua umum mereka Bahlil Lahadalia. Kalau Bahlil tetap menjadi ketua umum misalnya sampai 5 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Bahlil lah yang akan maju atau siapapun nantinya yang akan diusung oleh Golkar. Setelah itu tentu adalah Muhaimin Iskandar, the one and only, sosok yang nyaris tidak pernah tergantikan di PKB. Itu juga potensial maju tuh dan tiketnya juga ada. Setelah itu ada Nasdem. Ya mungkin ya Surya Paloh tertarik maju Pilpres atau siapapun nanti yang akan diusung oleh Nasdem. Siapa tahu nama Anies Baswedan akan kembali diusung ya. Mengingat Nasdem sudah punya golden ticket untuk maju di Pilpres 2029. Setelah itu siapa? Ada Partai Amanat Nasional, ketua umum mereka Zulkifli Hasan. Saya kira profiling politiknya mantap dan sangat layak untuk bisa maju, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah AHY. Jadi AHY itu sejak terjun ke politik ya, kemudian maju di Pilgub Jakarta 2017, kemudian jadi ketua umum Partai Demokrat, itu selalu digadang-gadang sebagai calon pemimpin nasional yang potensial menjadi capres dan cawapres di Republik ini. Di 2029 Demokrat punya kesempatan mengusung AHY untuk menjadi kandidat di Pilpres ya. Itu yang saya sebutkan. Artinya apa? 8 partai politik yang lolos ke parlemen. Mereka itu punya golden ticket. Ada yang juga yang menyebut ini semacam boarding pass, tinggal take off. Kira-kira begitu untuk bisa maju. Dan saya kira ketua umum partai ataupun elit-elit partai ini harus memanfaatkan ini dengan baik ya. Sekalipun ada kecenderungan per hari ini semua partai itu ingin berkongsi kembali dengan Prabowo Subianto, tetap setia dengan Prabowo Subianto. Tapi ingat 2 hal. Kita tahu bahwa Pilpres dan Pileg kita itu kan dilaksanakan secara serentak di 2029. Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan dalam sehari. Itu artinya partai politik yang mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden, dia sangat mungkin akan mendapatkan apa yang disebut dengan efek ekor jas. Saya mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, baru lulus. Ini baru lulus? Iya baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan 2 tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Respon tudingan soal ijazah palsu Gibran lucu baru sekarang dipermasalahkan. Ya memang teman-teman bahwa bukan hanya ijazah Pak Jokowi ya sekarang yang dipertanyakan, tetapi ijazah Wakil Presiden Gibran juga mereka pertanyakan. Nah ini respon dari Gibran bahwa lucu baru sekarang dipermasalahkan. Nah teman-teman ya, bukan hanya sekarang saja ya dipermasalahkan ijazah Wakil Presiden Gibran ini, malah semenjak dia wali kota Solo dulunya dia juga pernah ya dipermasalahkan soal ijazahnya ini. Nah kita tahu Subhan Palal dulunya menggugat Gibran 125 triliun teman-teman ya bersama dengan KPU, dan alhasil bahwa ketika dilakukan persidangan maka ternyata ya PN Jakpus yang menolak gugatan dari Subhan Palal ya karena katanya bahwa
ya hakim tidak memiliki kewenangan untuk ya mengadili perkara ini. Yang memiliki kewenangan ini ya katanya ada di PT UN, di persidangan di sana. Nah, makanya ya Subhan Palal ya tidak melanjutkan perjuangannya karena sudah ditolak di PN Jakpus. Nah, nanti kita akan menunggu bagaimana dengan perjuangan dari ya Subhan Palal tentang ijazah Wakil Presiden Gibran ini. Nah, RRT, Roy, Rismon, dan Tifa telah menulis sebuah buku yaitu Gibran and Diem ya mengenai permasalahan ya ijazah Wakil Presiden Gibran. Ya, sering sekali kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa Gibran katanya tidak lulus. Nah, ini harus juga dibuktikan teman-teman, karena kan Pak Wapres Gibran adalah pejabat publik sekarang, dan tentu ketika ada warga yang menanyakan mengenai ijazahnya, maka tentu ya yang dibutuhkan di situ adalah transparansi dan juga keterbukaan. Karena yang dipermasalahkan ini penyertaan ijazah SMA Gibran ya dari luar negeri tersebut. Ya, kita tahu bagaimana penjelasan dari Resmon Sianipar ketika dia menjadi ahli di saksi, ya ahli di KIP teman-teman. Maka ya Resmon menyampaikan ya tentang pandangannya mengenai ijazah itu dan juga bagaimana pertemuannya ya di Kemendikbudristek. Nah, menurut ya dari Mahfud MD ya kan dulunya kan ada kuat sekali tentang pemajulan Wakil Presiden Gibran yang diinisiasi oleh Forum Purnawirawan TNI. Nah, kata Mahfud MD bahwa ini ya memiliki landasan kuat tentang pemakzulan itu. Ya, karena ya dinilai bahwa salah satunya dengan ijazah ini, kalau misalnya terbukti ijazah Wakil Presiden Gibran misalnya bermasalah, maka tentu pemakzulan itu tuh bukan hanya sekedar yang angan-angan, tetapi itu pasti bisa terjadi. Oke. Nah, di sini kita katakan bahwa dikatakan bahwa calon ya ini ketika ya Gibran masih calon wakil presiden, makanya ya Dinas Sosial tadi kan masih mereka perdebatan ya wawancara terhadap calon wakil presiden pada saat itu. Nah, disitulah Dinas Sosial menunjukkan foto wisuda dari Gibran. Nah, calon wakil presiden cawapres koalisi Indonesia Maju Kak Kim ya Gibran Raka Buming Raka akhirnya angka suara ya soal tudingan ijazah palsu dirinya. Dia menilai tudingan itu sebagai lelucon. Nah, pada saat itu ketika masih ya menjadi calon wakil presiden, maka kata Gibran bahwa itu sebagai lelucon saja. Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah itu mengaku tak terganggu sama sekali dengan tudingan tersebut. Nah, artinya bahwa Gibran pada saat itu ya menganggap bahwa itu hal yang biasa dan aman-aman saja, sehingga katanya ya dia tidak terlalu terganggu dengan isu-isu ya tentang permasalahan ijazahnya itu. Nah, saya anggap lucu-lucuan karena baru sekarang dipermasalahkan kata Gibran. Nah, kenapa? Ya, ini alasan Wakil Presiden Gibran mengapa dia mengatakan bahwa ini hanya sekedar lucu-lucuan saja. Ya, karena katanya ini baru dipermasalahkan sekarang. Oke. Menurut dia, jika memang ijazahnya palsu harusnya dipersoalkan sejak awal ketika pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Ya, ini saya sudah upload unggah di KPU tegasnya. Lantas apakah dia menilai tudingan itu sebagai bentuk dari kampanye hitam? Dia menganggap itu sebagai hal biasa. Ya, biasa, makanya tak saya bawakan ijazahnya, imbonya. Selain itu, terkait tudingan bahwa Gibran merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK, dia menilai hal itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ya, Saiki Usume ya sekarang sudah marak tudingan Gibran lulus SMK lanet. Kalau lulusan SMK kenapa toh? Kan lulusan SMK juga bagus. Tetapi ini untuk sertifikat dan lain-lain ijazah S1 ada di sini.
saya bawakan biar teman-teman media bisa lihat bentuk aslinya, pegang fisiknya, ujar Gibran sambil menunjukkan ijazah lulusan program sarjana miliknya. Ya, memang bukan yang dipersoalkan oleh RRT teman-teman, bahwa bukan tentang ijazah S1-nya, tetapi ya tentang ijazah SMA-nya yang disetarakan, ya sehingga ya RRT ini menuding bahwa ya Gibran masih belum lulus katanya. Nah, sama juga ketika ya Subhan Palal mempersoalkan masalah ini, ya artinya Subhan Palal ketika dia menggugat itu juga menjadi dasarnya teman-teman. Nah, kita masih menunggu bagaimana dengan perjuangan Subhan Palal ini. Apakah memang Subhan Palal berhenti sampai di sini saja karena sudah ditolak oleh PN Jakpus, ya, atau malah ya masih menyusun strategi yang baru, ya masih menyusun ancang-ancang yang baru untuk menggugat ijazah Wakil Presiden Gibran, ya, karena ya tentu ya Subhan Palal pasti masih belum puas dengan apa yang dia lakukan. Nah, kita masih menunggu hal ini teman-teman, dan kita mengharapkan ya transparan publik ya mengenai pejabat publik, ya kita harus mengharapkan ya terjadi hal yang demikian. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.